kita sedikit meninggalkan itu, tapi kita coba Pak, keterkaitan dengan seorang pemimpin atau nahkoda yang membawa Kabupaten Kotim ini ke depannya yang lebih baik gitu Pak. Ini datang bukan tiba-tiba, memang itu proses demokrasi. Ada di Mahkamah Konstitusi itu memutuskan nomor 60 itu yang baru saja, ya kan. Nah, tanggapan Bapak keterkaitan aturan-aturan yang berubah mendadak ini gimana? Pihak masyarakat menyikapi ataupun pihak calon-calon yang mau memimpin menyikapi hal tersebut, Pak? Memang keputusan nomor 60 dan 70 sebenarnya, tapi versinya 70 kan nggak masuk juga kita kan. Itu karena umur kan, itu terkait dengan umur kan. Nah, ke 60 ini adalah nomor 60 Pak, ini ya, yang 60. Baru kemarin ini ya, 60. Nah ini kalau melihat Pak, sebenarnya membuka peluang demokrasi kita lebih lebar lagi, pintunya lebih lebar lagi. Sebenarnya waktu durasinya cukup sebenarnya, dan cukup. Akan ramai lah menambah. Mungkin dulu di Kotim akan terjadi 2 calon saja atau 3 dengan dibukanya pintu oleh MK ini. Sebenarnya dengan waktu yang sempit ini mudah saja dengan teknologi yang ada kan, bisa kita rekap di mana aturan itu yang sudah dibukakan pintunya oleh MK itu, saya kira akan bisa tambah banyak calon di Kotim sebenarnya. Karena semakin banyak itu demokrasi sebenarnya semakin bagus, Pak. Pilihan semakin bagus. Baik, ya. Saya berkeinginan demokrasi itu buka selebar-lebarnya, bukan dipersempit, ya kan? Bukan dipersempit, biar ini jegal-menjegal, tapi silakanlah bertarung nanti di dalam konsentrasi pemilunya, pilkadanya. Tapi kalau sebelum orang maju aja udah ditendangin, diinjak-injak kan, dihabisin, ya ini kan demokrasi kita gimana? Ya kan? Ya, karena berarti sama dengan kayak kita mau beli barang aja, semakin banyak yang kita pilihkan, kita akan memilih yang baik. Iya, kadang-kadang itu pun masih nanya, ada lagi cacil ini, selain ini, gitu kan, karena kita ingin memilih yang baik. Berarti kan itu yang jelek gitu. Betul. Jadi memang mungkin apa ya, secara logika hukum, ya sebenarnya masuk akal juga Pak ya kan. Tapi dengan logika politik gimana sih Pak? Logika politik ini inilah Pak, karena faktor kekuasaan ini kan ingin peluang orang lain itu kan ditutupin, ya kan? Kalau bisa dia semua yang ngatur. Sebelum tempur udah dimatiin dulu. Gitu, ya kan? Dan dia orang yang punya risiko tinggi untuk mengimbangi dia tuh dihabisin duluan. Kalau perlu calon yang satunya adalah calon bayangan saya aja. Ya kan? Inilah politik kekuasaan. Ya orang bilang kan nih yang sangat tidak sesuai dengan alur demokrasi kita. Iya, sangat jauh sekali. Iya, sangat jauh sekali. Sebelum bertanding matiin dulu lah. Habisin dulu lah. Habisin dulu itu kan. Dalam demokrasi kita. Tapi dengan adanya keputusan MK ini berubah total. Berubah total. Nah, tidak seperti itu. Iya, semua orang bisa, Pak. Semua orang bisa. Iya, artinya calon. Berarti kameramen juga bisa ya? Kameramen bisa. Kalau non-seat kan, non-seat bisa mengusung. Kalau kita di Kotim mungkin 10% Pak kita. 10%. Kategorinya. Kategori sudah nggak perlu seat-seatan itu. Ya, nggak perlu seat. Dikumpulin aja dari DPT kan, dikali dari DPT kan, bisa mencapai. Berapa dapil sih kita di sini Kotim ini? Ada 5 dapil. 5 dapil, kumpul. Ya, partai-partai yang non-seat kita kumpulin aja. Ya kan banyak tuh yang non-seat di sini kan. Kumpulin kalau bisa 10%. Ya udah bisa ngusung gitu. Ya. Itu lebih membuka lagi demokrasi itu. Banyak pilihan lagi. Banyak pilihan lagi. Kadang-kadang kan orang cerdas, orang suka dikritik, inovatif, kreatif, tahu kondisi. Tapi ya tadi itu kaitannya money politik, nggak ada duit, mungkin dia nggak nyalonkan, dimatiin dulu kan. Matiin dulu. Udah peluang dia untuk maju, walaupun duit nggak bagi duit masih ada peluang. Bahkan ada isu lagi Pak, isu lagi yang center kaitan money politik itu kan. Oh nggak bisa, si Anu kan itu satu orang itu 500, akhirnya orang itu mati duluan. Aduh, kalah kita nanti. Karena apa? Sudah tertanam di masyarakat itu gitu Pak. Lah, lanjutkan Pak ya. Lanjutkan kaitannya dengan
keputusan MK itu. Ramalan Bapak kira-kira akan berapa kira-kira Pak yang akan bisa mencalonkan di Kodim ini sebagai bupati atau nahkoda Kodim ini, Pak? Kalau dengan situasi sekarang, Pak ya, walaupun tadi keputusan MK itu saya kira memang tidak terlalu signifikan pengaruh di Kodim ya, karena animo para calon kepala daerah juga saya lihat dari tahun ke tahun yang itu saja. Tidak ada wajah-wajah yang ibaratnya yang orang politik baru, walaupun dia orang lama, tapi dia orang politik, ya kan, yang muncul lah, ya kan, ya faktornya seperti banyak karena yang punya potensi maju sebagai kepala daerah ini, karena dia tidak berkecimpung di politik, dia tidak terlalu ikut masuk ke dalam link politik, jadi dia tahu diri lah sudah. Ngapain gue maju? Duit nggak ada. Tapi dengan peraturan ini, sebenarnya gairahnya akan muncul kembali. Cuman memang durasi waktunya untuk kita di daerah mungkin nggak bisa. Ya kan, untuk mengumpulkan itu lagi kan. Mepet. Ya, lain hal kalau di Pulau Jawa kan, Pak. Tinggal 5 hari lagi kan. Ya, kalau di Jawa kan, hari ini dia bisa pipi ke Jakarta kan, Pak, untuk ngurus rekom dari pusat kan. Lah kalau kita dari Sampit, naik pesawat dia kan, tahu-tahu pesawatnya nggak ada jadwalnya kan, nggak sempat. Nggak jadi terbang. Nggak jadi terbang. Nah ini kendala-kendala. Kalau di Pulau Jawa yang satu garisan ke kantor pusat, saya kira ini ada peluang, Pak. Yang dulunya tidak dimunculkan di dalam eskalasi politik di satu daerah. Saya kira dengan peraturan ini yang sangat didukung semuanya oleh masyarakat, ya kan. Nah saya kira akan bisa muncul. Nah di Kodim mungkin ya kalau saya melihat paling banyak pasangan 3 lah kalau di Kodim ini. 3 pasang. Iya, 3 pasang. Dan karena pengaruh yang non-seat ini tidak terlalu besar sekali. Dia menghitung juga. Jangan-jangan yang non-seat juga ketua partainya mungkin nggak ada di Kodim lagi sudah. Ya kan? Jadi agak repot komunikasinya. Pemirsa, ini menurut beliau ini sebagai pengamat kondisi, ya paling 3 pasang. Nah, ya apapun yang kita terima, coba pilih yang terbaik di antara 3 pasang. Kalau memang nggak ada yang terbaik, nggak usah dipilih. Gitu aja mungkin ya. Nah, kita yang harus betul-betul jeli, cerdas, dikasih saran mau, cerdas, punya keadilan, cara membangun, membedakan antara pesisir, tengah, dan bagian utara, gitu kan. Kadang-kadang kan, coba bayangkan, berapa uang yang keluar dibangunkan di wilayah pertengahan, gitu, tengahan. Tapi untuk apa sih, gitu kan? Jadi bicara pesawat, gitu kan, lapangan terbang berapa? Miliar itu habisnya, gitu kan? Terbang kadang-kadang ada pesawat, cuma 2 pesawat aja, gitu kan? Nah, jadi hal-hal yang seperti ini, seorang pemimpin ke depannya itu harus jeli. Jangan terlalu ambisi membangun lapangan terbang yang ini, tapi membangunlah mungkin di daerah utara sana yang perlu dipikirkan, Pak, ya kan? Karena rupa-rupanya sumber uang itu juga sumber alam sana yang harus kita gali. Itu kan jalan bagus, gitu kan. Terus kita lanjutkan, Pak. 3 pemimpin, ya kan? Yang kira-kira menurut pengamat Bapak, gitu kan, paling tidak masyarakat juga tahu. Trik-trik apa sih yang bisa cepat untuk memilih, oh ini pimpinan ini seperti ini. Contohnya, ini ngasih duit jangan dipilih, nah, kan? Ini mau janji-janji doang jangan dipilih. Ini kira-kira trik-trik seperti apa, Pak? Ya kebetulan di Kodim ini kan ada petahana kan, Pak, yang membedakan dengan kabupaten lain. Hanya di Kalteng ini yang ada petahana, ada 3 kalau tidak salah. Masih bertahan petahana. Artinya seperti di Kobar, ya kan, ada petahana. Kota, Kodim ada 4, Pak, 1 lagi di Gunung Mas. Oh iya. Gunung Mas, Barito Selatan juga petahana juga. Masih ada petahana juga. Kalau yang lain itu baru semua. Nah, ada 5 itulah. Nah, Kodim salah satu ada petahana. Nah, petahana ini dalam rumus politik, Pak, kalau dia masih berpasangan dengan pasangan yang ada, satu paket yang dulu, dia sudah sekian 4 tahun berjalan, hampir 4 tahun, itu memang sulit digoyahkan, ya kan? Kalau dia pada posisi dia satu paket kembali, ya kan? Itu kalau dalam pandangan politik saya adalah komposisi sudah pada
posisi 40% dia sudah punya modal, ya kan, modal politik dia selama dia bekerja 4 tahun ini kan. Nah, jadi kalau dia maju kan tidak banyak lagi dia ngambil. Artinya 10-15% aja dia sudah menang. Jadi 55% kan udah posisi menang. Tapi kalau posisi petahana itu tidak satu paket lagi, nah ini akan terbagi, ya kan? Pada posisi yang nomor satunya petahananya dia sendiri, ya itu persentasenya akan lari tidak lagi 40%, dia berkisar antara 30%. Atau 50-50 lah ya, pecah kan ya. Pecah, ya. Tapi biasanya tetap si yang nomor satunya lebih tinggi elektabilitasnya. Mungkin dari 40 dia bisa pegang 25% atau sampai 30%. Si wakilnya bisa pegang 10 sampai 15%. Akhirnya tinggal dia pecah dua kan. Nah ini banyak terjadi Pak. Begitu petahana tidak lagi bergabung dengan paketan yang ada. Nah itu agak sedikit menurun dia persentase dia. Tapi kalau dia paketnya masih satu paket, wah itu berat solid itu. Digoyang untuk yang maju berikutnya karena dia sudah bermodalkan 40%, tinggal nyari 15% lagi. Tapi juga penuh risiko juga Pak. Dari pengamatan kami ya Pak ya. Risikonya apa? Mereka sudah bekerja, sudah bisa dinilai oleh masyarakat. Kalau mereka berhasil, ya kan, masyarakat pasti akan tetap bertahan. Tapi kalau mereka tidak berhasil dalam kepemimpinan dia periode itu, akan pergi, ya kan. Jadi ada dua kemungkinan. Nah sekarang ini kan masyarakat tinggal menilai bagaimana hasilnya, gitu kan Pak. Nah, yang dikerjakan ini seperti apa. Nah sekarang ini bagi calon yang baru, bukan pertahanan, kira-kira gimana menurut Bapak? Yang harus diperhatikan kaitannya apa? Ya bagi yang baru, dia harus mempunyai program yang harus jauh berbeda dari calon petahana, agar bisa mengkanter Pak. Kalau dia hanya menggiring tidak jauh-jauh dari petahana, masyarakat tidak menjadi kaget gitu kan, sama aja 11-12 kan gitu. Tapi buatlah satu program yang memang sangat berbeda sekali, sangat bertolak belakang lah dari segi apapun gitu. Dari dia segi pendidikan yang dia punya ikon pendidikan gimana, ya kan, dari segi ikon kesehatannya itu harus ada hal yang sangat jauh berbeda dengan petahana. Nah itu akan mempengaruhi pemilih Pak. Ya, tapi kalau cuman begitu-gitu saja, hampir mirip-mirip dengan yang ada petahana, ya 11-12 saja. Artinya tidak akan merubah mindset masyarakat. Pemilih. Bagi pemilih tidak akan mempengaruhi. Dan bahkan pun berpikir kan? Ini kan cuman seperti percobaan itu kan, coba dulu. Ya. Gitu kan. Ini kan nggak jauh bedanya sama petahana. Tapi kalau dia suatu punya program yang bertolak belakang, nggak jauh sekali tinjauan secara dia membuka bagaimana ekonomi Kotim ke depan, gebrakannya begini-begini, ya kan? Nanti kesehatan mungkin walaupun ada BPJS di daerah tertentu yang tingkat bisa satu dokter gitu ya. Mungkin itu berat juga nyari dokter sekarang. Ya, kecuali gajinya gede kan. Minimal dia bilang di kecamatan ini yang tingkat kehidupannya miskin, ya kan? Pendapatan per kapitanya miskin, mungkin di situ akan digratiskan oleh bantuan daerah dengan subsidi pemerintah daerah. Walaupun dia nggak bisa bikin BPJS, setiap dia berobat di puskesmas akan ditanggung oleh bupatinya, pemerintah daerah. Nah ini kan gebrakan maksudnya Pak, ya kan? Bisa itu kan terjadi. Tapi iya, contoh gitu kan? Apa ya Pak ya? Ada daerah lah, kita nggak nyebutkan daerah kabupaten mana. Daripada mereka mencari SDM, ya kan, yang dibutuhkan di desa-desa, lebih baik masyarakat desa itulah yang disekolahkan untuk membangun desanya nanti, daerahnya. Ada, dan itu rupa-rupanya 2 periode berhasil. Di daerah Sumatera lah, pokoknya kabupatennya nggak usah gitu, berhasil Pak. Jadi rata-rata mereka
guru, dokter itu orang-orang desa situ. Jadi pemerintah daerah itu investasi memberikan beasiswa, sekolah, ikatan dinas balik lagi ke situ. Dan itu menjadi desa mandiri sekarang Pak. Ya. Gitu. Nah, itu investasi SDM gitu Pak. Nah, kalau menurut Bapak kira-kira itu kalau itu diterapkan oleh calon yang baru ini itu merupakan kejutan nggak Pak? Itu sebenarnya hampir 15-20 tahun yang lalu, ya 15 tahun lah Pak, itu pernah diterapkan di sektor pendidikan Pak. Zaman salah satu kadisnya, kita sharing dengan saya juga. Waktu saya ada penggiat pendidikan kan saya dulu, pernah di Kotim, mungkin yang lama-lama tahu lah orang pendidikan. Itu kita memulai dari pendidikan dulu waktu itu Pak. Artinya kekurangan guru SD, kita cari di situ yang dia tidak sarjana pun kita angkat lah dulu, dia pegawai Honda lah dulu kan, honor daerah. Bukan disekolahkan Pak ya? Bukan, nanti dulu Pak, dia ngajar dulu. Sambil dia ngajar, nanti kalau dia sudah setahun 2 tahun ngajar, dia sudah betah, kan orang situ juga. Baru dia diberi bonus untuk sekolah S1 Pak, melalui UT, ya kan? Bisa terbuka, ya kan, dibantu subsidi oleh pemerintah daerah. Akhirnya dia sarjana, ya kan? Nah, dia tidak akan lari kemana-mana, dia orang sana. Jadi kita kalau langsung nyari sarjana, dia guru kan repot juga Pak di desa. Tapi dia adalah yang mau dulu berminat jadi guru, tarik dulu Pak, tarik dulu. Ya kan, setelah dia ngajar, biar dia ngajar tidak sarjana kan, tapi kita tes dulu dia betah nggak, bisa nggak dia ngajar. Kalau dia memang passionnya udah bisa, ya kan, baru nanti pemerintah daerah memberikan bonus ke dia untuk kuliah. Kuliah UT kan bisa Pak, jadi tetap ngajar dia di situ, ya kan. Nah inilah yang saya kira hal itu sebenarnya pernah dilakukan, ya kan. Nah, pernah dilakukan. Berhasil? Sebenarnya berhasil Pak, tapi kadang-kadang ganti kepala daerah, tentu lagi ganti kebijakan. Ya. Saya pernah meneliti juga Pak masalah pendidikan di Kotim ini. Sebenarnya guru tidak kurang Pak. Orang bilang guru kurang, saya kira tidak. Tapi yang jadi masalah itu tidak merata Pak. Oh, penyebarannya. Penyebarannya yang jadi masalah Pak. Kenapa tidak bisa merata Pak? Ya, karena itu kekuatan daripada kepala daerah yang punya membijaki juga, namanya wah ini saudaranya tim sukses, ya kan, diterima PPK atau PNS di satu kecamatan di ujung sana, nanti setelah setahun 2 tahun tarik ke kota sudah. Tarik. Oh. Nah, ya ini kan berarti problem yang. Nah ini pemirsa ini yang perlu hati-hati. Pilih pimpinan yang harus hati-hati. Ya, disitulah pemimpin harus tidak melihat dari segi sana Pak. Ya. Jangan pencitraan saja. Itu pencitraan juga itu salah satu pencitraan ya. Pencitraan Pak. Jadi di desa bisa pindah, ya kan? Ya. Malah sekalipun gajinya tetap di situ Pak. Gajinya tetap situ, dia ngajar di sekolah kota. Loh, status kepegawaiannya masih di daerah itu, tapi dia ngajarnya di kota. Karena durasi waktunya untuk pindah belum boleh kan. Jadi dia sudah tidak profesional di sana lagi. Gajinya nanti kepala sekolah kalau ngambil gaji dikasih duit suruh bayarkan ke dia. Itu. Ini praktek yang real nih Pak. Real ya Pak. Bisa saya buktikan kalau gitu. Ya. Jadi pengamatan Bapak sejauh itu sampai sudah Pak. Sudah itu. Iya. Orangnya titipan di sekolah A di sini. Makanya saya sebut pendidikan itu adalah bukan kekurangan guru yang signifikan sebenarnya, yang utama sekali, tapi tidak. Penyebarannya yang tidak merata. Ya gimana mau merata? Baru diterima PNS di kesehatan Pak. Kalau kesehatan? Nah, kesehatan sama tapi tidak separah pendidikan Pak. Tidak terlalu banyak juga kalau pendidikan. Kalau kesehatan kurang Pak ya. Ya, kan dia setiap pustu-pustu kan paling perawat aja atau bidan kan. Gitu. Kalau itu masih agak betah-betah Pak. Dulu ada kepala dinas tertentu memberikan fasilitas yang luar biasa. Sampai dikasih TV, dikasih AC di tempat dia kalau ada listrik, supaya si bidan-bidan itu tidak meninggalkan desa itu. Ya, itu sangat signifikan itu. Ya. Pemirsa, sebelum kita berakhir dialog kita, kita simpulkan dulu sementara ini, simpulan sementara mungkin nanti narasumber bisa menambahkan lagi. Pertama, kita mencari nakoda yang betul-betul
Sahkoda yang menjadi Kabupaten Kota Waringin Timur menuju bahtera yang lebih sejahtera. Nah, untuk sejahtera itu tidak bisa dengan pencitraan, karena citra itu sebetulnya penuh dengan kebohongan. Ya kan? Yang kedua, berhati-hati terkaitan dengan money politik. Nah, pemirsa dan juga calon-calon pemimpin, tolong jangan diajari masyarakat hal yang negatif, ya kan? Nanti akan menjadi bumerang memukul pemimpin itu sendiri, gitu Pak ya. Nah, terus berikutnya seorang pemimpin, ya, masyarakat nanti coba dikritik, diberikan saran, mereka cerdas di dalam menanggapi kritik dan saran itu atau tidak, ya kan? Kalau merasa masyarakat itu dengan seorang pimpinan merasa takut, itu berarti jangan dipilih. Wong kita mau memilih bapaknya kok karena bapaknya takut, nanti mau ngomong gimana ya Pak ya? Jadi tidak usah takut. Kalau kalian merasa takut, wah dengan orang ini takut, jangan usah dipilih. Dengan ini enggak, ya itulah mungkin ciri-ciri kalau kita ini, jiwa kita itu sama dengan keinginan mereka. Dan mencari pemimpin yang masyarakat coblos itu betul-betul mereka adalah pemimpin yang mengerti kondisi. Nah, ini pemimpin itu dua lah ya. Nah, ada bupati dan ada wakilnya, mengerti kondisi pesisir wilayah selatan, sumber-sumber alamnya, punya laut, punya perikanannya, ya mungkin pohon-pohon apa kelapa dan sebagainya, hasil-hasil buminya. Nah, di pertengahan, di perkotaan apa, ya kan? Sebetulnya di perkotaan itu semacam gudang, kegiatan gudang, karena ini juga akan dikirim ke pinggiran. Jadi tidak begitu pusing ya oleh yang di kotaan. Ya, yang di bagian selatan ini, ya, bagian utara ini juga punya karakteristik sendiri. Nah, seorang pemimpin harus mengetahui, kalau perlu dites, itu kan. Pernah ke sana atau belum, ya kan? Pernah melihat atau belum? Ada apa di sana dan sebagainya. Kalau mereka tidak bisa membaca potensi ataupun gambaran kondisi-kondisi real yang ada, ya kan? Nah, untuk apa dipilih? Pilih yang terbaik. Tadi disimpulkan ada 3 kira-kira yang akan nongol. Pilih yang terbaik di antara 3 itu. Kalau nggak ada dipilih, ya saya nggak usah dipilih kalau itu nggak ada yang baik, gitu kan. Nah, jadi hati nurani, ingat pemilihan kita harus damai, tentram, sukses membawa kapal besar ini oleh nakoda-nakoda pimpinan kita menuju ke tujuan yang bahtera, yang lebih sejahtera, bukan menuju nabrak batu karang. Akhirnya kita miskin, kesehatannya nggak terjamin, pendidikannya ya jadi seperti itu, akhirnya kalau kita nabrak karang. Monggo silahkan Pak, Bapak bisa menambahkan untuk pemirsa atau untuk calon-calon pemimpin pesannya Pak. Ya, terima kasih Pak Zakaria. Untuk pemirsa, tadi sudah banyak kita sampaikan bahwa memilih pemimpin itu, ya kan, sebenarnya tidak terlalu sulit, ya kan. Kita akan lihat seperti kita sampaikan. Jangan kita melihat dari pencitraannya. Yang kedua, pemimpin itu dia siap dikritik. Karena orang mengkritik itu bukan tidak senang dengan seseorang, tapi adalah yang sifatnya ingin membangun satu daerah dia. Dan ke depan saya berharap bahwa dalam penyampaian visi misi ke depan, walaupun ada anekdot ya Pak, orang tidak lagi melihat visi misi, tapi orang melihat berapa duitnya. Tapi itu kan bagi segelintir orang, tapi bagi kita yang peduli terhadap daerah, ya kan, kita sebagai orang yang sosial, ya kan, kita sebagai pengamat begini,
hal itu jangan kita sampaikan. Kalau kita bicara di masyarakat kan anekdotnya begitu, Pak. Ya kan, ngapain aja visi dan misi tidak percuma. Tapi berapa duit kamu mau kasih nanti? Amplopnya berapa? Amplopnya berapa? Inilah yang perlu kita lepaskan dari mindset masyarakat kita. Itu. Ya, dan saya berharap ke depan pemimpin di Kotim ini, karena kita membagi 3 wilayah, Pak. Kenapa salahnya dia punya misi dan misi ke depan adalah mengadopsi dari 3 wilayah ini? Kenapa? Kalau dia hanya menyampaikan satu misi dia untuk segi pendidikan, kesehatan, dia samaratakan semua dengan kondisi 3 daerah ini tidak bisa, Pak. Nggak bisa, ya. Nggak bisa kan? Ya kan? Nggak bisa jalan, ya kan? Makanya kalau di tingkat presiden kan dia akan bicara seperti contoh-contoh, kami akan buat tol laut di daerah timur, ya kan? Kami akan buat tol darat di Pulau Jawa dan Sumatera, kan gitu. Tidak satu visi sama semuanya membagi. Iya. Tidak, kan harus berbeda-beda. Nah, kita di Kotim juga sebenarnya ke depan calon kepala daerah adalah saya akan membangun satu infrastruktur yang luar biasa sampai ke semua desa, akses jalannya akan dilaksanakan aspal di daerah selatan, di daerah utara. Nah, selatan umpamanya infrastrukturnya sudah cukup baik, ya kan, penyeberangan feri yang sudah SOP-nya sesuai dengan aturan Dinas Perhubungan Laut. Nah, kan ini salah satu contoh dia akan membagi program kerja dia kan nantinya. Nggak bisa dia satu pemimpin itu dia menyatakan ini nggak bisa diterapkan di utara, ini nggak bisa diterapkan di selatan, karena itu hanya untuk di tengah kan gitu. Nah, dia harus membagi visi misi itu disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Keunggulan komparatif masing-masing. Nah, itu perlu. Apa, gitu. Jadi saya berharap pilihlah pemimpin yang cerdas, ya kan, bukan hanya mengandalkan pencitraan dan memainkan money politiknya, ya kan. Ada lagi anekdot berikutnya, Pak. Silakan aja dia main duit, ambil duitnya, jangan dipilih orang. Bagus itu. Ya, tapi yang penting itu, Pak, kita berharap ke depan para pemuka agama itu harus segera juga bergerak untuk menghilangkan money politik. Walaupun kita tidak berhayal akan hilang, tapi mengurangi, memberi kesadaran kepada masyarakat. Oke, terima kasih Bapak sudah datang ke studio. Mudah-mudahan selalu sehat, sukses, pilkada ini dan damai. Damai, Pak. Itu kan? Lain kali kita jumpa lagi. Siap. Ya. Pemirsa, demikian tadi dialog kami dengan Pak Haji Heri keterkaitan dengan Kotim dan nahkodanya. Nah, mudah-mudahan akan bisa mendapatkan masukan untuk kita merenung, berpikir bagaimana kita memilih seorang pimpinan yang terbaik dari yang baik. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.